Oke guys, sekarang saya ada di Candi Pelawasan Lor ya. Saya di antara runtuhan candi ini di depan ini. Candi Pelawasan Lor ini sudah dibuka untuk umum sejak Sabtu 9 Oktober 2021 setelah sekian bulan lamanya ditutup untuk umum ya. Jadi 2 hari Sabtu Minggu itu sudah dibuka untuk umum. Kemudian Senin itu off, libur. Kemudian Selasa hari ini 12 Oktober dibuka lagi. Pengunjung ya ada berapa ya, 15-an ya tadi itu, karena ini memang cuacanya sangat terik ya di atas tuh. Matahari pas di sana, panas betul di sini. Dan kita akan jalan-jalan sebentar ya, ngelihat reruntuhan Candi Perwara dan Stupa Perwara yang jumlahnya ratusan di sini. Kita nanti akan lihat sekilas inskripsi-inskripsi pendek yang ada di setiap Candi Perwara. Ikuti terus. Di depan ini ada potongan patung ya, tuh. Ya. Masih sangat cantik ya. Ukirannya masih jelas sekali. Nah, itu dia pemirsa. Di sebelah kanan saya ini adalah reruntuhan Stupa Perwara ya. Ini puncaknya, kemuncak Perwaranya seperti itu. Kemudian bentuknya seperti apa sih Stupa Perwara? Nah, itu di depan itu Stupa Perwaranya itu seperti itu. Jumlahnya ada 117 titik ya. Seperti ini, dan ini mencirikan arsitektur bangunan Buddhis ya, Buddha. Ada stupa seperti ini, seperti di Candi Borobudur, kemudian candi mana lagi, Candi Mendut ya, itu juga bercirikan Buddhis. Nah, yang di depan saya ini adalah reruntuhan Candi Perwara. Jumlahnya ini ada berapa ya, sekitar 57 kalau tidak salah itu. Dan ini sebagian besar memang sudah dalam kondisi runtuh. Tetapi yang di depan ini bentuknya seperti ini, Candi Perwara itu anak candi. Dan ini memang mengelilingi candi induk yang ada di belakang sana ya. Kalau kita lihat, ini ada lapis pertama dari candi induk, kompleks candi induk. Ini adalah reruntuhan Candi Perwara di sisi timur ini. Kemudian kalau kita lihat di ujung lorong ini, itu sedang dilakukan pemugaran Candi Perwara baru di sisi timur laut ya, sedang sampai di level tubuh candinya ya, belum sampai di kemuncaknya. Dan di sebelah kirinya itu adalah candi induknya ya. Itu yang selatan. Kemudian kita akan lihat di depan sana, ini candi induk yang kedua yang jadi berdampingan seperti ini. Nah, ini candi kembar. Nah, kita akan lihat di Candi Perwara Selatan ini, karena ini bisa dilihat di sana ini melesak gitu ya, itu melengkung. Kita bisa lihat bangunannya ini seperti memang ambles, bukan amblas tapi ambles, itu melengkung gitu karena beban dan mungkin tanahnya ambles di sana. Kita nanti akan lihat
ada inskripsi pendek yang di Candi Perwara sisi selatan, dan di semua Candi Perwara ada ya, ada yang lengkap, yang masih utuh, ada yang sudah hilang sebagian. Nah ini seperti ini. Ini adalah inskripsi pendek yang ada di Candi Perwara sisi selatan paling timur. Artinya apa? Saya tidak tahu, tetapi berdasarkan pembacaan di hampir semua Candi Perwara, kalimat depan selalu didahului oleh kata anumoda, atau diterjemahkan sebagai persembahan atau sumbangan dari siapa. Tokoh-tokohnya biasanya ada di nama di belakang sini. Ada yang anumoda Sri Kahulunan, anumoda Rake Gurun Wangi, dan seterusnya ya. Jadi ini contoh-contoh saja di Candi Perwara. Nah ini kita akan berjalan maju. Di sini juga sebagian terbaca, sebagian mungkin jatuh, runtuh atau bagaimana, sehingga ini di Candi Perwara kedua tidak terlihat. Kemudian di Candi Perwara ketiga sisi selatan ini bisa kita lihat inskripsinya di sini. Nah itu masih agak lengkap tampaknya ini. Jadi ini penempatannya ada di pelipit Candi Perwara ya. Kita akan terus lihat di sisi baratnya. Runtuh ini. Nah ini berantakan seperti ini. Kemudian yang di sini juga runtuh, ini mungkin jelas berbagai sebab alam. Ini mungkin karena gempa bumi dan tanahnya yang ambles karena mungkin kena erosi dan lain sebagainya. Ini ada masih kebaca posisinya, ini miring ya. Inskripsi pendek di Candi Perwara sisi selatan tengah ini ya. Itu batunya dari batu andesit, agak warnanya kemerahan begitu ya. Ini persis di pelipit candi bagian tengah, menghadapnya ke candi induk. Kemudian yang di sini ini sudah runtuh, ini tidak terlihat. Mestinya ada di sebelahnya itu pelipit yang tengah ini ya, di sini nih, tetapi ini sudah tidak, mungkin terbalik ya, di bawah gitu ya. Kemudian kalau yang di sini kita lihat apakah masih terbaca. Ternyata di pelipit candinya, mestinya kalau tidak di sebelah sini ya di sini, tapi ini tidak bisa kita lihat ya, tidak bisa kita temukan. Kemudian di Candi Perwara sisi barat yang paling selatan ini terlihat di depan ini, inskripsinya malah justru melompat ke pelipit yang sisi kanan. Nah ini disambung, mestinya di sini ada tapi batunya hilang, kemudian ada lanjutannya di sini. Oke, ya, jadi beginilah ini Candi Plaosan. Dibangun menurut beberapa versi itu pada masa Rakai Pikatan ya, Kerajaan Mataram di masa Rakai Pikatan. Ini itu pintu masuknya di sebelah sana, termasuk untuk tiketing di sana. Kemudian ini ke sisi utara ya, di sana ada stupa Perwara yang sudah direkonstruksi ulang, besar nih di sini. Kemudian di sana adalah candi induknya, ini candi kembar ya, ada stupa juga di sana. Tetapi sebagian ini juga mencirikan bangunan Hindu ya, candi kembar. Kemudian ini memberi simbol sosok Pramodawardhani sebagai istri Rakai Pikatan, dan keduanya ini memiliki latar belakang religi yang berbeda. Pramodawardhani ini seorang Buddhis, sementara Rakai Pikatan berlatar Hindu karena dia berasal dari keturunan Rakai Sanjaya yang Hindu. Kemudian di sisi barat, karena candi ini menghadap ke barat, ini terdapat
dua dwarapala yang saling berhadapan, dan ini adalah pintu masuk ya dari sisi barat. Kemudian di luar area ini sebetulnya terdapat parit yang mengelilingi komplek candi ini. Termasuk yang tidak tampak di sini adalah Candi Pelausan Kidul yang full sepenuhnya bercorak Hindu. Ya, jadi ini berdekatan saja lokasinya, tidak sampai 200 meter ya. Candi Pelausan Kidul ada di balik deretan warung-warung itu di sana. Kemudian dari Prambanan ini juga tidak jauh ya, jaraknya ada di posisi timur laut dari Candi Prambanan dan Candi Sewu. Nah, ini pintu masuknya. Pengunjung ada yang datang, ada 2-3 orang ya. Ada pemeriksaan suhu, kemudian ada pemeriksaan vaksin ya, dokumen vaksin, kemudian baru diperbolehkan untuk masuk ke area candi. Nah, ini oke, sekian selintas informasi dari objek wisata Candi Pelausan Lor yang sudah dibuka untuk umum sejak 9 Oktober 2021. Datang dan mari ramaikan tetap dengan jaga protokol kesehatan.